Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' bab Az-Zuhd wal Wara', dan kita masuk pada hadis kedua. Iya. Kemarin request minta tema tentang sholat, Ustaz. Iya. Tak tahu pula saya. Udah diinfo di WA, Ustaz. Oh, belum dibaca mungkin ya. Belum kebaca itu. Ya, minggu depan aja lah ya. Karena kalau fikih sholat nggak bisa sekali pertemuan itu. Iya, sampai beberapa pertemuan, Ustaz. Jadi diganti kitabnya gitu. Nggak diganti, Ustaz. Maksudnya ini tentang yang ya fikih sholatnya yang sunnah, wajib, rukun itu aja, Ustaz. Nggak, maksudnya kajian diselang-seling gitu. Ini apa namanya, kitab jami, nanti minggu depannya kitab sholat gitu. Tidak, maksudnya nanti udah selesai tentang sholat kita kembali ke ini lagi, ke jam ini, Ustaz. Oh, jadi Pentingnya ya sebagai murojaah, sebagai juga yang baru gabung gitu, Ustaz. oh gitu. Ya nggak apa-apa, minggu depan aja kita carikan kitabnya aja yang ringkas nanti. Memang harus mendesak ya, harus sekarang ya. Masa nggak bisa nawar? Iyalah, minggu depan aja lah, insya Allah. Karena semalam saya nggak baca kan. Kalau baca kan saya bawa bukunya gitu, jadi enak, tertib jadinya. Kalau hanya modal hafalan kan nggak tertib, nggak enak juga. Karena pembagian sholat nih banyak masalahnya kan. Dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan itu urut sifatnya. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjut saja hadis yang kedua dari Kitabul Jami'. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'isa abdu dinar wad dirham wal qatifati in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yardah. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka dan binasa hamba-hamba dinar dan dirham. Kemudian juga celaka dan binasa hamba-hamba pakaian indah yang bercorak, jika diberi dia senang, jika tidak diberi dia pun tidak senang. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini membicarakan kepada kita tentang kondisi hari ini. Jadi Nabi SAW bersabda 14 abad yang silam itu,
menjadi sangat jelas terang dan kenyataan apabila kita melihat fenomena hadis ini kita terapkan di zaman sekarang. Di sini Nabi SAW mengatakan ta'isa abdu dinar, celaka dan binasa hamba-hamba dinar dan juga dirham. Ibu jangan berpikir bahwa maksudnya hamba uang di sini ibu keluarkan uang 100.000 kemudian diletakkan di depan, kemudian ibu sujud di situ, ibu ruku pula di situ kepada uang. Bukan seperti itu, karena nggak ada yang melakukannya yang seperti itu. Ditaruh uang 1 gepok kemudian kita sujud di depan uang, nggak ada. Yang dimaksud abdu dinar dan dirham di sini artinya keterikatan hati. Hati kita ini terpaut dengan uang, di mana dalam setiap harinya hati dan pikirannya itu hanya memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, sehingga tidak mempedulikan lagi apakah cara mendapatkannya dengan halal ataukah dengan haram. Yang jelas dia harus dapat uang dan juga uang. Sehingga harusnya malam hari sebelum tidur itu baca doa tidur, malah dia mikirin uang aja untuk besok, cemana cari kerja dan begitu seterusnya. Nanti bangun tidur juga gitu juga gitu ya. Dan sepanjang hari hatinya hanya terpaut dengan dirham dan dinar. Ya kalau di negeri kita ya rupiah, ringgit, dolar dan yang semacamnya. Inilah yang dimaksud dengan ta'isa abdu dinar. Keterkaitan hati terhadap uang. Ketika kemudian hati kita ini terus terpaut dengan uang tadi, berarti kita sudah menjadikan uang itu sebagai Tuhan kita dan kita menjadi hambanya. Dan ini lebih besar pengaruhnya dibandingkan hanya sekedar ruku dan sujud kepada uang. Karena bagaimanapun hati ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ketika diberikan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini telah celaka dan binasa. Ta'isa, celaka, abdu dinar wad dirham, hamba uang, dinar dan dirham. Kemudian juga Rasul mengatakan wal qatifati, dan pakaian-pakaian indah yang bercorak. Celaka bagi hamba-hamba yang menjadi hamba busana artinya. Dan sekarang sudah seperti itu dengan berkembangnya zaman, waktu. Maka kita lihat sekarang kaum muslimin, terutama ibu-ibu ya, itu nampak kali mereka menjadi hamba-hamba busana. Mulai dari sandal, tas, celana, baju, jilbab dan yang begitu seterusnya. Bahkan sudah menjadi kebanggaan itu, bangga-banggaan merek. Ah, tasmu ini imitasi gayanya ini. Nu tengok punya saya branded. Oh, mulai dia kan sombong-sombongan dengan merek, padahal kalaupun dimasukkan juga sama dalamnya sebesar itu. Hanya membedakan ini mereknya terkenal mahal, ini merek tak terkenal murah. Sehingga kalau jinjing tas itu yang ada mereknya, itu kadang-kadang bandrolnya nggak dicabut, biar orang tahu ini tas bagus. Nah, ketika kemudian seorang membangga-banggakan busana-busana atau perlengkapannya, dan itu menjadi kejaran dan incaran setiap para kaum hawa
maka sama saja telah menjadikan perkara-perkara itu dipertuhankan. Apalagi sekarang kita lihat dengan adanya model-model yang dipertontonkan dengan gaya ini, gaya itu, ya kan, dengan pakaian ini, pakaian itu, warnanya ini, warnanya itu, corak ini, corak itu, macam-macam. Dan itu dikonsumsi oleh kaum muslimin, dilihat gitu ya, wah ini baru nih, ini yang terbaru nih, dan pengen memilikinya. Nah, ini sudah menjadikan busana itu sebagai Tuhan dan dia sebagai hambanya. Dan yang lebih mengherankan lagi, kalau zaman dulu kita pikir ya biasanya kaum Hawa saja yang jadi model, sekarang laki-laki pula jadi model, kadang-kadang jadi banci pula kan. Lah ini kan seperti itu. Bahkan terkadang pakaian-pakaian yang tren itu, umpamanya bagi laki-laki itu kadang-kadang tidak bagus menurut pandangan kacamata syar'i. Contoh umpamanya ada pakaian lepis itu sengaja dirobek di lututnya. Katanya ini keren, bagus. Keren dari mana? Rasul mengatakan, Allah berfirman, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha indah, tidak menerima kecuali yang indah-indah. Apa indah yang seperti itu? Tidak indah. Rok mini dan yang begitu seterusnya itu kan menyelisih syar'i itu. Tapi itu pula yang dikejar lah itu, ketika kemudian ibu browsing-browsing, cari tas, cari ini, cari itu, macam-macam kan, dengan menghabiskan uang yang cukup banyak untuk membelinya, maka hakikatnya dia telah menjadikan busana-busana itu sebagai sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Apalagi sudah direncanakan nabung lagi kan. Padahal kalaupun dipakai ya sama-sama menutup aurat sebenarnya. Nah ini juga yang harus dipahami. Termasuk juga pakaian-pakaian ummahat yang dianggap syar'i lah, maksudnya pakaian syar'i. Kalau orang awam sudah jelas lah kan, tetapi ada juga sekarang ini model-model pakaian syar'i itu yang justru menjadi pakaian-pakaian syuhrah. Syuhrah itu bukan hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga mencolok dan menjadikan pandangan orang tertuju kepada pakaian itu. Karena macam-macam sekarang, cadar aja bermacam-macam itu bentuknya kan. Kemudian dalam hati, saya harus memiliki ini, harus nabung nih. Nah ini ketika kemudian terpikir seperti itu, padahal sebenarnya pakaian, fungsi pakaian itu kan sudah jelas. Yang penting dia menutup aurat, tebal, tidak transparan dan begitu seterusnya. Itu sudah cukup kan itu. Ngapain pula kemudian sampai membeli yang mahal luar biasa dengan alasan kainnya bagus lah ini dan begitu seterusnya. Lah ketika hati kita terpaut dengan perkara-perkara seperti itu, itulah yang disebut dengan ta'isa abdu al-qatifah. Celaka dan binasa hamba-hamba busana yang bercorak itu. Kemudian Rasul mengatakan, in u'tiya radiya, kalau diberi dia redha. Ada dua makna di sini. Apabila diberi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Seperti Allah berikan keleluasaan dan kemudahan ketika mencari rizki. Tiba-tiba mudahlah dapat uang, atau mudah ibu beli pakaian, atau mudah beli tas, mudah beli sandal walaupun mahal-mahal. Mudah. Radhiya, dia pun senang. Tetapi sebaliknya, wa illam yu'ta lam yarda. Tapi kalau Allah persulit rizkinya, uang, sulit untuk membeli ini itu, membeli pakaian yang bagus, membeli tas yang bagus, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yarda, dia pun tidak senang, menganggap Allah itu sudah menghina dia. Kalau diluaskan rizkinya, menganggap Allah itu sudah
menyenangkan dia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, in u'tiya radiya. Kalau ada orang yang memberi, kita ini meminta, kemudian ada orang yang memberi, oh senang. Tapi kalau seandainya kita meminta, kemudian orang itu tidak memberi, itu gerutu, tidak senang. Nah, inilah diantara sifat-sifat abdu dinar, hamba-hamba rupiah, hamba-hamba ringgit, dirham, dinar, dolar, euro dan yang lainnya, atau hamba-hamba busana, termasuk di dalamnya tas, sandal, kacamata, perhiasan, baju, busana dan begitu seterusnya. Ya. Itulah sifat-sifatnya orang-orang yang hatinya tertambat, terpaut kepada perkara-perkara ini. Biasanya kalau dia diberi dia senang, tapi kalau tidak diberi dia tidak akan senang. Itu diantara sifatnya. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik kita kembangkan ini makna secara global. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man ghalabat alaihi shiddatus syahwati li hubbil hayati alzamathul ubudiyatu li ahliha. Kata Imam Syafi'i, apabila dorongan syahwat kepada dunia itu mengalahkan dirinya, maka hatinya pasti akan terpaut kepada syahwat yang dikehendakinya. Pasti dia akan menyembahnya kepada syahwat yang dikehendakinya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, seandainya ibu nih menginginkan sesuatu dari perkara-perkara syahwat, ingin baju bagus yang bermerek, ingin sandal yang bagus, tas yang branded atau apa namanya, kata Imam Syafi'i, kalau sudah terkalahkan, kepengen sekali, padahal sebenarnya tas banyak, tas juga ada, sendal pun ada gitu ya, artinya ada semua, tapi karena tadi mengikuti model zaman dan begitu seterusnya, jadi kuat syahwat kita itu ingin memilikinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan alzamathul ubudiyatu li ahliha, dipastikan hati kita ini akan tunduk kepada syahwat itu, dan pasti kita akan mengikuti apa kemauannya. Dan kalau sudah seperti itu, ta'isa abdu dinar wa dirhami wal qatifa, salakalah hamba dinar, dirham dan juga busana. Taib. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahaya terlampau mencintai dunia. Bahayanya terlampau mencintai dunia. Padahal kalau kita bercerita tentang hakikat dunia, ada beberapa perkara yang harus dipahami tentang dunia. Sebab kalau tidak memahami beberapa perkara ini atau kaidah ini, maka dipastikan kita akan menjadi penyembah dunia atau penghamba dunia. Apa saja kaidah-kaidah tentang dunia ini? Yang pertama, dunia ini qalil, sangat sedikit. Ingat, dunia ini sangat sedikit. Maksudnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kelak yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan di akhirat kepada kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 77, Qul mata'ud dunya qalilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia itu, kenikmatan dunia itu sedikit sekali. Makanya dikuatkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu
fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, kata Nabi, dunia ini kalau mau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, hanyalah seperti seseorang dari kalian yang mencelupkan satu jemarinya ke dalam lautan. Kemudian kata Rasul, lihatlah apa yang ada di ujung jemari itu setelah dicelupkan kepada air lautan. Pasti hanya ada satu atau mungkin dua tetes yang netes dari jari yang kita celupkan, kan? Lah satu tetes yang kemudian menetes di ujung jari itu, itulah dunia. Sementara lautan yang terbentang itulah akhiratnya. Kan gak banding ya. Akhirat dibandingkan lautan seluas-luasnya, sementara dunia ini ibarat tetesan yang netes dari ujung jari, menunjukkan dunia ini sedikit. Kenapa kita mengejar yang sedikit meninggalkan yang banyak, gitu maksudnya. Maka kejarlah yang banyak, jangan pedulikan yang sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, dunia yang sedikit ini semakin sedikit dengan kaidah yang kedua, bahwa dunia itu sangat singkat. Dunia ini sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 112. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin. Fas'alil 'adin. Allah bertanya, ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang hidup di padang mahsyar. Jadi kalau manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada manusia di padang mahsyar yang mereka akan berdiri 50.000 tahun di situ. Ya tentu bagi orang-orang kafir, tapi bagi orang-orang yang beriman tentu sesuai dengan amalannya. Tapi yang jelas bahwa manusia ketika berdiri padang mahsyar itu kan tidak ada yang tahu lamanya kecuali Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia, berapa tahun kalian pernah tinggal di bumi? Berapa tahun kalian pernah tinggal di permukaan bumi? Qalu, maka orang-orang yang ada di padang mahsyar mengatakan, labisna yauman aw ba'da yaum. Boleh jadi kami tinggal di bumi ini satu atau sebagian hari saja, katanya. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Dari ayat ini kita tahu bahwa selain dunia ini sangat sedikit dan akhirat itu sangat banyak, dunia juga sangat singkat dan akhirat itu sangat kekal. Jadi dunia ini sangat singkat. Berapalah umur kita dibandingkan dengan dunia ini? Jadi dunia ini sudah singkat, dipersingkat pula dengan umur kita, kan? Ada orang di usia 30 tahun dia mati. Ada orang di usia 40 tahun dia mati. Ada orang di usia mungkin 70 tahun dia meninggal. Tapi ada juga baru dilahirkan dia mati. Baru 2 tahun dia mati. Ini menunjukkan bahwa dunia ini sangat singkat. Dan terbukti kan begitu. Banyak orang-orang yang mereka tidak diberikan usia panjang sudah meninggal. Dunia ini jangan sampai kemudian kita tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat. Ingat ada istilah para ulama itu bahwa dunia ini tempat bercocok ladang. Kapan dituainya? Ya kelak di akhirat. Jadi dunia ini tempat bercocok ladang kita. Kalau kita berladang kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan kelak di akhirat. Lah karena dunia ini sangat singkat, maka jangan disia-siakan. Karena walaupun dunia ini tidak lama dan akhirat itu pasti selama-lamanya, tapi
selama-lamanya kehidupan akhirat itu ditentukan dengan singkatnya kehidupan dunia. Jadi harus pandai-pandai kita ini mencari pahala di dunia. Ini kaidah yang kedua, bahwa dunia ini sangat singkat dan akhirat itu sangat panjang. Dan ini diperkuat dalam surah Al-Hajj 47. Allah mengatakan, inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan dunia, satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia itu sama dengan 1000 tahun. Nauzubillah ya, kalau seandainya adalah salah seorang manusia itu karena dosanya, kemudian Allah masukkan satu hari saja di neraka, maka kalau Allah takdirkan dia masuk neraka hanya satu hari, maka itu sama dengan disiksa di dunia itu 1000 tahun. Kan ngeri bu, satu hari masuk neraka sama dengan disiksa di dunia 1000 tahun. Itulah dunia sangat singkat. Yang ketiga, dunia ini sudah sedikit, dunia ini sudah singkat, dunia ini pula lah tempat ujian dan cobaan manusia. Dunia ini tempat ujian dan cobaan. Makanya jangan heran bu, saya, ibu atau siapapun pasti di dunia ini mengalami apa yang disebut dengan ujian dan cobaan dari Allah. Entah ujian kesehatan, kadang sehat kadang sakit, entah diuji dengan permasalahan, kadang bisa diuraikan, kadang mumet tak bisa juga diuraikan, kadang bermasalah dengan keluarga, cekcok antar pasangan, orang tua dengan anak, dengan tetangga, atau bisnis yang gulung tikar, atau apalah namanya. Dunia itu kan cobaan bu, atau diejek orang, disakiti orang, dizolimi orang, dibuli orang, dirampas haknya oleh orang, dan begitu seterusnya, difitnah ya. Itulah dunia kan itu ya. Dunia ini tidak lepas daripada perkara ini. Sudah singkat, sedikit, banyak pula ujiannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, mereka tidak diuji? Mereka akan diuji. Bahkan terkadang ada ujian yang Allah berikan kepada kita itu bukan satu, terkadang beruntut. Belum selesai yang satu datang yang dua, belum selesai yang dua datang yang tiga. Begitulah kadang-kadang sifat coba dan ujian itu. Tentu maksudnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan ujian dan cobaan kepada kita, tidak lain dan bukan karena Allah ingin mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang jujur keimanannya ataukah orang yang dusta. Makanya dibuat dunia ini penuh dengan ujian dan bala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, dunia ini ada batas waktunya, alias fana. Jadi dunia ini sangat sedikit, dunia ini sangat singkat, dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan, dan dunia ini ada batas waktunya. Semua ada batas waktu bu. Mungkin ibu yang sekarang usia 60 tahun, 40 tahun yang silam itu mungkin jadi bunga desa kan bu ya, paling cantik. Sekarang udah 60 tahun mau ngaca pun kacanya yang takut ya. Namanya dunia itu berubah bu. Dulu kencang-kencang kulitnya, sekarang sudah keriput-keriput. Dunia seperti itu. Dia ada masanya, ada waktunya. Dulu mungkin rumah ada orang kaya, rumahnya paling bagus gitu. Dengan berjalannya waktu, rupanya ketinggalan zaman. Ada yang lebih bagus lagi. Itulah dunia, itu ada waktunya. Semua ada waktunya. Dulu kaya raya, akhirnya jatuh miskin. Atau mungkin sebaliknya. Yang namanya dunia itu berputar bu, mesti ada waktunya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu diputar-putarkan, Bu. Kadang senang, kadang susah, kadang berkumpul, kadang berpisah, kadang sedih, kadang bahagia. Dunia itu akan terus berputar seperti itu. Ada jangka waktunya. Karena dunia ini tidak fana. Dunia ini pasti akan binasa. Ini yang keempat. Yang kelima, dunia ini sangat hina. Sesuai dengan namanya. Dunia ini kan diambil dari kata-kata ad-dunya, lidana atihi, kata ulama. Kenapa dunia disebut dunia? Karena kehinaan dunia itu. Karena memang dunia itu hina. Dunia itu hanya menipu semata. Dia bukan sebuah kemuliaan. Dunia ini sebuah kehinaan. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW melaknat dalam sebuah hadis terhadap dunia dan para penghuninya, kan? Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ingatlah, dunia ini terlaknat dan dilaknat pula orang-orang yang ada di dalamnya. Dan Nabi SAW mengatakan lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin indallahi ma saqa kafir syarbata ma'in, ma saqa kafir minha syarbata ma'in. Seandainya dunia ini bernilai walaupun sebesar sayap nyamuk di sisi Allah, tentu orang kafir itu tidak berhak untuk minum walaupun satu tetes tegukan. Tapi karena dunia ini tidak ada manfaatnya, hina, makanya orang-orang kafir itu diberikan keleluasaan makan sepuasnya, minum sepuasnya, cari harta sepuasnya, mengumpulkan kain sepuasnya. Ya, karena dunia ini sebuah kehinaan. Makanya kita lihat bahwa ada orang-orang kafir kaya, ada orang-orang yang beriman juga kaya. Sulaiman kaya, Namrud juga kaya, Qarun juga kaya, Abu Lahab, Abu Jahal itu kaya. Tetapi Abu Bakar, Utsman juga kaya. Jadi yang namanya dunia ini berserikat, Bu. Si mukmin punya dunia, si kafir punya dunia. Jadi apa bedanya kalau begitu? Tidak ada yang membedakan kemuliaan manusia itu pada dunia, tidak. Karena berserikat itulah yang menjadikan kenapa dunia itu tidak berharga. Jadi dunia itu kembali kepada yang memegangnya, Bu. Kalau ibu orang baik, maka dunia itu akan jadi baik. Tapi kalau ibu orang jahat, dunia pun akan jadi jahat. Makanya ada istilah malun saleh li rajulin saleh. Harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Tapi harta itu menjadi jahat kalau yang mengelola orang jahat. Tapi yang jelas bahwa dunia ini sebuah kehinaan. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sewaktu tuanya itu kan buta, Bu, ya, Aisyah itu. Jadi dengan kebutaannya Aisyah itu terkadang meraba-raba isi barang di rumahnya itu. Kalau keraba kursi, maka dia akan panggil tuh pembantunya, pembantuku kemari, ambil kursi ini, sedekahkan kepada Fulan ibn Fulan. Nanti besoknya lagi dia ngeraba-raba lagi, ketemu meja. Nanti dia panggil lagi tuh pembantunya, wahai pembantu, ambil meja ini, sedekahkan kepada Fulan ibn Fulan. Nanti ngeraba lagi, ketemu kulkas, ketemu ini, pokoknya sampai habis, Bu, isi rumahnya tuh. Isi rumahnya sampai habis disedekahkan. Itu sebelum meninggalnya Aisyah tuh. Jadi sebelum meninggal Aisyah itu betul-betul dia sedekahkan semua barang-barang yang ada di rumah itu. Sampai-sampai pembantunya mengatakan, wahai Ummul Mukminin, kalau engkau sedekahkan semuanya, habislah ini barang-barang di rumah ini. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ingat bahwa kehidupan kita bukan di dunia, kehidupan kita di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan kekal.
Itulah Aisyah mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini tidak ada manfaatnya. Asal dunia itu hina, menjadi mulia itu ya tadi kalau seandainya disedekahkan, maka dunia ini akan menjadi mulia. Makanya kenapa orang-orang yang ada di kuburan itu mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia itu supaya bisa bersedekah. Karena semasa hidup di dunia dia jarang bersedekah. Dan itu Allah gambarkan dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini sangat hina. Kemudian juga yang terakhir bahwa dunia ini bisa mempengaruhi segalanya. Dunia ini bisa mempengaruhi segalanya. Yang dulunya rajinlah ke pengajian, tiba-tiba kemudian ada usaha sikit, mulai datang, mulai tidak datang. Udah kayak puasa Daud, ya, datang nggak gitu. Nanti kalau mulai besar tuh usahanya Bu, wah itu mulai jarang-jarang datangnya, setahun sekali datangnya. Kalau sudah besar sekali udah hilang tuh. Kemana Umi Anu tuh udah jadi pengusaha Pak Ustadz katanya. Udah susah saya aja ngontek diblokir. Jadi orang kalau sudah dikuasai dunia, karena ada orang-orang begini Bu, sebelum dia kaya, sebelum dia mampu, kadang-kadang bagus niatnya itu. Karena saya kenal seseorang itu, dia mengatakan, Ustadz doakan saya kalau Allah lancarkan usaha saya, insya Allah kita bantu pondok Ustadz katanya. Bagus kan Bu, itu cita-citanya bagus. Dan saya kira semua orang yang fitrahnya lurus, otaknya sehat, pasti dia akan berpikir kalau saya punya uang, saya akan bangun pesantren, bangun masjid, bangun musola, bangun panti asuhan, bangun macam-macam lah, ya. Jadi dia berpikir itu kalau dia kaya pasti dia bisa menguasai harta. Tetapi kalau itu Allah kabulkan betul-betul kaya, mungkin dia menguasai harta? Mustahil. Boleh jadi terbalik, harta yang menguasai dia. Bukan kita yang menguasai harta kan, tapi harta yang menguasai dia. Buktinya Bu, bagaimana harta menguasai orang itu. Ada orang usianya sudah kepala 60 tahun ke atas, atau kepala 7 gitu ya, 70 tahun ke atas. Dan dia sudah kaya. Kalaupun kemudian dia duduk manis di rumahnya, kemudian banyak-banyak beribadah, bolak-balik ke masjid, banyak-banyak berzikir dan baca Quran, itu sebenarnya akan kelaparan hidupnya. Tapi justru kita lihat bagaimana dunia itu menguasai orang loh. Walaupun orang sudah kaya, seandainya dia tidak bekerja 7 turunan pun tidak akan kelaparan. Tetap saja ambisi mencari dunia itu semakin kaya semakin gila Bu. Semakin kaya semakin gila, semakin ambisi. Padahal sudah kaya, tinggal ibadah saja dia. Itulah kalau dunia sudah menguasainya. Makanya kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa sirru tughyan, rahasia bejatnya orang itu adalah ketika dikuasai dunia. Rahasia bejatnya orang itu karena dunia. Dulu sebelum ada dunia dia baik-baik saja, setelah ada dunia jadi bejat gitu maksudnya. Lah itulah si Korun contohnya. Dulunya orang baik, orang soleh, ketika diberikan kekayaan jadi kufur, jadi jahat, bahkan menentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini hadis yang kedua ini Rasul mengatakan celaka hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba busana. Celaka mereka. Kenapa mereka dikatakan celaka dan binasa? Karena mereka menghambakan diri bukan kepada Allah. Mereka menghambakan diri kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu fitnah dunia yang paling besar. Ingat tuh ya, dunia ini bisa memfitnah kita sampai ke taraf menyembahnya. Ya. Lah di antara fitnah-fitnah dunia ini yang kita perhatikan kan, ada 4 perkara. Pertama,
bagaimana fitnah dunia ini luar biasa kepada kita. Jam'ud dunya minat tariq al-harami minar riba wal ghishi was sariqati wa ghairiha. Pertama di antara fitnah dunia adalah seseorang mengumpulkan dunia dari cara-cara yang diharamkan, seperti riba, menipu, mencuri dan yang semacamnya. Dan itu sudah terjadi hari ini. Makanya tadi saya singgung hadis Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan datang zamannya, kata Rasul, di mana manusia itu tidak peduli dalam mencari harta. Mau cara tipu-tipuan, mau cara mengambil hak orang, mau cara menukar-nukar ataupun mengurang-urang takaran timbangan atau curang dalam dagangan dan begitu seterusnya. Lah itu bagian daripada fitnah yang menunjukkan saking kita menyembah dunia itu, menyembah dinar dirham itu, sampai kita nggak peduli mengumpulkan harta itu dari jalan mana. Yang penting dapat uang. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mubalaghatu fil ishtighali bi jami'iha wa fitnatul qalbi yuzahrifuha fatasudduhu an dzikrillahi wa tulhihi anil qiyam bil faraid. Yang kedua, karena saking sibuknya mencari dunia, otaknya itu hanya dunia, duit gitu ya, maka hatinya akan terlalaikan dari apa? Terlalaikan dari hal-hal yang harusnya dilakukan seperti kewajiban. Gara-gara mengejar dunia meninggalkan sholat. Ya, kan itu kebanyakan, Bu. Walaupun ada juga yang nggak mengejar dunia, nggak sholat, itu yang lebih parah tuh. Di rumah aja nganggur, tapi nggak mau sholat, kan kurang ajar, Bu, kan? Ya kalau umpamanya orang itu di luar memang bekerja saking inginnya supaya dilebihkan kekayaannya itu sampai lupa, ya wajar kan? Ada yang dituju gitu. Ini nggak ngapa-ngapain di rumah, lo nggak sholat tuh gimana ceritanya? Nah ini lebih parah lagi, kuadrat orang kayak gini kan? Yang sibuk dengan dunia kalau meninggalkan sholat saja termasuk melakukan dosa besar, apalagi orang yang tidak sibuk kemudian tidak sholat, apa hukumannya? Ya. Nah inilah yang kemudian kenapa dunia menjadi fitnah, karena bisa melalaikan hatinya sehingga lalai dari zikir kepada Allah, lalai untuk melaksanakan kewajiban Allah dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, al-ghuluwu fi mahabbatid dunya, ekstrim terhadap kecintaan kepada dunia sampai tingkat kikir. Bukan hanya kikir kepada orang, kikir sama dirinya sendiri juga begitu. Uangnya banyak, Bu. Ya, uangnya banyak sekali, tapi sandal jepit. Ya. Kemudian pakaiannya pun lusuh-lusuh, ndak rapi. Uangnya banyak padahal itu. Padahal kita tahu bahwa Allah itu kan baik, suka yang baik-baik. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Kalau punya uang belilah yang bagus kan itu. Itu sebagai bentuk tahadus bin nikmah namanya. Menampakkan nikmat Allah. Ada orang ya kalau tujuannya zuhud mungkin bagus, ya kan? Tapi bukan, kadang-kadang memang tujuannya pelit gitu ya. Takut dia mengeluarkan uang. Jadi buat apa uang itu disimpan aja? Nggak pernah dinikmati sama kita, atau mati tersimpan gitu saja uangnya kan? Kan rugi itu. Akalnya nggak main di situ. Lah dari sini ketika kemudian dunia ini teramat sangat dicintai sampai kepada tingkat kikir, nah itulah dia akan menjadi hamba-hamba uang jadinya. Dan yang terakhir, akibat terlampau cinta kepada dunia, maka pandangannya akan tertutup dari pandangan yang hak. Gara-gara dunia itu, Bu, itu akan tertutup pandangan dia dari yang baik dengan yang buruk itu. Contoh nih, Bu. Dulu pernah saya contohkan, ibu punya anak gadis. Ada dua ikhwan yang melamar. Satu ganteng, dokter, sudah punya rumah, gajinya 100 juta, tapi bego ngaji, nggak pernah salat gitu ya. Yang satunya ya memang dia baru lulusan pesantren, tapi hafal Quran, Sahih Bukhari,
tinggalnya di Ruli, bapaknya pula banyak utang. Ya. Nih kadang-kadang orang tua Bu, ya, nengok nih, memang nih santri ustadz nih hafal Quran, hafal hadis, tapi kok kurang tampan dia, hitam pula kulitnya tuh ustadz. Nih yang satu nih dokter, ganteng putih, gajinya luar biasa, rumah, pasti ibu akan silau dengan yang ada dunia ini. Ibu nggak akan silau dengan yang hafal Quran. Itu yang terjadi di masyarakat Bu. Pertanyaan kita kepada calon menantu itu biasanya kerja di mana, berapa gajinya, bukan mondok di mana, berapa hafalannya. Ya. Itu terjadi seperti itu, tertutup matanya. Kalau sudah orang sudah cinta dunia, tertutup tuh mana yang hak mana yang batil tuh. Nah, itulah namanya abdu dinar namanya. Kalau sudah seperti itu jadi hamba rupiah jadinya, hamba uang. Dan itu banyak dicontohkan di mana-mana. Umpamanya ini di perkumpulan ibu-ibu nih, ya kan, adakan rapat. Ya di situ ada mungkin di antara umahat ada yang agamanya mungkin lebih tinggi lah ilmu agamanya. Dia punya hafalan Quran, dia tahu hukum-hukum. Tapi di rapat itu juga ada orang kayanya. Yang orang kaya itu agama tak tahu, tapi dia suka nyumbang. Nah, nanti diadu tuh pendapatnya, macam mana Umi Anu. Nah, ini yang tahu agama sedikit berpendapat, kalau menurut saya sih begini gitu. Nanti si kaya muhsinin mengatakan, nggak bener, menurut saya begini. Itu kadang-kadang muhsinin yang diunggulkan Bu, dibandingkan pendapatnya orang yang tahu agama, padahal jelas-jelas bicara agama tuh. Kan aneh Bu. Nanti ngeles pula. Aduh, kalau muhsinin bisa sampai sakit hati, nanti tidak ada lagi muhsinin di sini. Kalau Umi ini yang pandai agama, nggak apa-apa, nanti kita cari lagi katanya. Nah, jadi terkadang dia remehkan perkara agama, kemudian dia unggulkan pula perkara dunia. Nah, ini kan terjadi lah. Ini namanya fitnah dunia. Itu disebut dengan ta'isa abdu dinar wa dirham wal qatifah. Nah, ini kita harus takut perkara-perkara yang seperti ini, karena manusia ketika menghadapi dunia itu kan beberapa kelompok kan. Pertama, ada kelompok yang hatinya itu terkalahkan dengan kecintaan dunia. Ini kelompok seperti ini biasanya lupa akhirat. Jadi memang dunia sudah menguasai dia. Memang dunia itu sudah menjadi Tuhannya dan dia menjadi hambanya. Ini kelompok pertama kayak gini nih, udah nggak peduli dengan akhirat, nggak peduli dengan Tuhannya, dengan nabinya, dengan status agama, nggak peduli dia. Yang otak-otak dunia nih. Ya, itu disebut dengan ta'isa abdu dinar tadi. Yang kedua, ada kelompok itu orang-orang yang mencari kekayaan dunia, tapi dia jadikan dunia itu di tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati. Itulah yang disebut dengan zuhud Bu. Ada orang-orang itu kalau kehilangan dunia nyantai, rumahnya kebakaran, alhamdulillah. Kenapa Pak bilang alhamdulillah? Kenapa bilang alhamdulillah? Rumah saya kan 10, ya, kebakaran 1 masih 9 lah katanya. Kan gitu. Ada orang nggak peduli kan itu. Lah orang-orang yang nggak peduli kehilangan dunia itu orang-orang zuhud Bu. Karena dia meletakkan dunia di tangan. Jadi kalaupun datang itu hanya sebatas ke tangan, walaupun pergi ya pindah tangan, nggak sampai ke hati. Itu disebut zuhud namanya. Tetapi kalau seandainya dunia ini masuk ke dalam hati, jangan lagi cerita rumah kebakaran. Dompet hilang aja kayak kiamat Bu. Kiamat besar tuh. Ya. Baru dompet tuh. Iya, ada ATM-nya Ustaz, isinya miliaran loh katanya. Nah, sekarang masalahnya dunia itu punya siapa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Itu hanya sekedar titipan yang sewaktu-waktu bisa diambilnya. Jadi ada kelompok-kelompok itu yang betul-betul tidak menaruh dunia di dalam hatinya tapi di tangannya. Itulah kelompok-kelompok yang tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, tidak melalaikan mereka dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya.
Kemudian yang ketiga, ada kelompok itu yang dihadapkan kepada dunia, yang mereka betul-betul mencari dunia, tetapi dengan terpikir, dunia itu kan juga wasilah untuk akhirat, maka dibagi dua, separuh dunia, separuh akhirat, 50-50. Lah pendapat atau pandangan seperti ini mungkin Bu mustahil, Bu. Jadi kalau di masyarakat ada yang ngomong, kalau saya bagi ya 50% dunia, 50% akhirat. Ibu katakan sama orang yang ngomong begitu, kadzabti, engkau dusta. Mana benar? Nggak ada. Gimana caranya 50% dunia, 50% akhirat? Sholat saja kalau ini digabungkan 5 waktu itu, pamannya per sekali sholat 15 menit tuh paling khusyuk, Bu, ya. Dan ibu bisa 5 menit juga bisa kan, tergantung surat yang dibaca. Kalau ina atau ina bagi 2 ya 2 menit gitu. Kalau mau dibagi surat-surat pendek bisa 5 menit. 5 menit kali 5 baru seberapa itu sholat itu? Nggak ada setengah harinya. Dibilang 50-50 kan mustahil. Nggak mungkin orang itu 50-50 dalam membagi-bagikan dunia dengan akhirat. Itu pasti akan terkalahkan salah satu dari keduanya. Kalau dia mementingkan dunia, terkalahkan akhiratnya. Kalau dia mementingkan akhirat, terkalahkan dunianya. Pasti itu, cuma 2 itu saja. Mana yang terkalahkan? Kalau 50-50 mustahil. Dan tidak bisa juga kita menghitungnya macam mana 50-50. Ya, intinya bahwa dunia ini bisa mencelakakan kita. Nah, di antara fitnah-fitnah dunia yang mencelakakan manusia, yang terkadang menjadi hamba dunia dibandingkan akhirat, pertama fitnatul mal, fitnah harta. Yang kedua fitnah an-nisa, fitnah wanita. Yang ketiga fitnah hubbur riasah, fitnah cinta kedudukan dan kepemimpinan. Yang keempat fitnatul ma'azif, fitnah nyanyian, musik dan yang semacamnya. Kemudian yang kelima fitnatu as-sukkar, fitnah mabuk, khamar, narkoba dan yang semacamnya. Itulah fitnah-fitnah yang mendominasi manusia. Inilah fitnah yang mendominasi manusia: harta, wanita, tahta, musik, mabuk. Nah, itulah diantara yang disebutkan yang bisa seseorang itu melalaikan akhirat dan ujung-ujungnya menjadi abdu dinar wa dirham. Wallahu alam. Ini diantara sedikit syarah dari hadis yang kedua. Taib sampai di sini kita buka tanya jawab. Waalaikumsalam. Kalau anak kan jualan baju, Ya. berbagai harga yang biasa dari yang murah sampai yang mahal. Kalau kan tujuan kita jualan kan ada seorang yang juta ya kan. Terus kalau ada seorang yang beli baju kita buat koleksi, kita dapat kesannya nggak usah. Oh, ibu jualan baju koleksi. Oh, ibu jualan baju, kemudian ada orang yang datang beli baju untuk koleksi dia. Apakah ibu dapat dosanya? Gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, asal jual beli halal-halal saja, kecuali yang diharamkan dalam syariat. Selama yang ibu jual itu benda-benda halal, benda-benda yang baik, maka halal. Tapi kalau seandainya yang ibu jual itu pakaian-pakaian yang mengandung dosa, rok mini, yang mini-mini semua tuh, yang robek-robek, yang nampak-nampak aurat, itu tidak boleh.
Walaupun tidak dikoleksi, dipakai pun tak boleh. Soal yang koleksi itu kan soal yang membeli, Bu. Kalau ibu kan penjual, ibu tidak akan dapat kecuali ibu menjual yang diharamkan. Nah, itu ceritanya lain. Ya, berarti ibu ngajari orang untuk berbuat haram. Tapi kalau yang ibu jual semua pakaian syar'i, jilbab syar'i, kan bagus. Soal yang membeli kemudian dia hanya untuk koleksi saja, untuk ngeramein lemari, ya kan? Bukannya biasanya kalau di rumah tangga lemari bapak itu cuma satu, lemari ibu 10 biasanya. Wallahu alam, insyaallah tidak ada masalah. Ya. Iya, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa.